Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Palmerah, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Cahyati Trisusanti, yang dimana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rangkaian yang terakhir dalam kegiatan supervisi akademik. Langsung saja di sini saya akan menyapa Ibu Cahyati Trisusanti selaku rekan sejawat saya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dan selain itu pada hari ini juga saya dibersamai oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Farhan Azmi MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi. Begini Bu Cahyati, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara setelah kemarin saya sudah melihat Ibu dalam rangka pembelajaran di kelas ya Bu ya. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Yang pertama, kira-kira perasaan Ibu bagaimana nih Bu setelah Ibu kemarin melakukan pembelajaran di kelas yang sudah saya observasi? Alhamdulillah, saya merasa senang karena siswa terlihat senang dan antusias dalam pembelajaran dan juga sangat menikmati saat pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Dan hari ini tadi ada yang bertanya, Bu, kapan lagi ada pembelajaran yang sama seperti ini? Artinya anak-anak ini merasa lebih senang ya Bu ya, lebih senang dengan pembelajaran yang dulunya mungkin kita hanya monoton saja. Setelah Ibu melakukan dengan cara berdiferensiasi, ternyata anak-anak itu lebih senang, lebih suka, lebih menikmati pembelajarannya Ibu ya. Baik Bu, sangat luar biasa sekali. Di situ Ibu, yang selanjutnya dari rencana yang sudah Ibu buat di awal-awal itu, dari yang pada saat kita melaksanakan wawancara pas pra-observasi, Ibu kan sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang akan Ibu laksanakan di kelas. Nah, kira-kira tingkat ketercapaiannya sudah berapa persen? Sekitar 80%. Sekitar 80% ya. Jadi tingkat keterlaksanaan sudah 80%. Nah, tetapi di situ kira-kira kemarin pada saat pembelajaran itu ada nggak Bu kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran? Ada satu hambatan. Ya. Ya Pak ya, sesuai dengan prediksi saya, ternyata proyektor tidak dapat digunakan sehingga saya tidak bisa menampilkan video, lagu, dan PPT. Ya. Ya. Jadi saya menyiasati dengan plan B yang saya utarakan kemarin. Ya. Yaitu siswa dibagi gambar-gambar yang sudah saya cetak. Ya Bu. Jadi kan kemarin Ibu di awal itu sudah menyiapkan dua rencana Bu ya, dua rencana. Yang pertama, kemarin Ibu akan menggunakan PowerPoint yang ditampilkan menggunakan proyektor. Setelah itu untuk mensiasatinya ketika itu terkendala, Ibu sudah menyiapkan gambar-gambar ya Bu ya, gambar-gambar yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan pada saat itu. Dan ternyata terjadi beneran bahwa kendala yang Ibu perkirakan terjadi dan akhirnya Ibu menggunakan gambar-gambar yang sudah Ibu cetak Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya begini Bu, kita sebagai guru itu kan memiliki ada 4 kompetensi Bu, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kira-kira dari keempat kompetensi itu, kompetensi di bagian mana yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut lagi Bu? Menurut saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah setelah pembelajaran kemarin, yaitu kompetensi pedagogik. Ya. Karena ternyata kemampuan saya dan pengetahuan saya tentang pembelajaran seperti strategi, pendekatan belum banyak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya. Iya. Sehingga saya bisa melakukan pembelajaran menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai bisa terlaksana dengan baik.
Oke Bu, baik sekali Bu. Jadi dari 4 kompetensi seorang guru, ada satu kompetensi yang di situ Ibu masih merasa kurang Bu ya, terutama di dalam pedagogi. Jadi di situ nanti Ibu akan mengembangkan lagi. Tetapi begini Bu, dari pengamatan saya kemarin pas Ibu mengajar di kelas, sebenarnya kemampuan atau pengetahuan tentang pedagogik Ibu itu sudah luar biasa bagus sekali Bu. Di situ Ibu sudah bisa mengembangkan media, sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan bagus, walaupun di situ terdapat kendala, tapi di situ Ibu cepat sekali mengambil tindakan untuk mengatasi kendala yang ada, gitu Bu. Nah, apa namanya? Kira-kira begini Bu, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, dari kendala yang Ibu temui, kira-kira harapan kedepannya mau seperti apa Bu? Harapan saya ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih Ya. menarik bagi siswa sehingga tidak monoton, Ya. gitu ya. Dan pembelajaran yang menarik bagi siswa, pembelajaran yang bervariatif. Ya. Jadi harapan Ibu ke depan adalah Ibu akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang berpihak pada siswa ya Bu ya. Karena memang pembelajaran untuk saat ini kita benar-benar harus memperhatikan siswanya Bu. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu harus berpihak pada siswa. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa yang dimau oleh siswa sehingga pembelajaran kita itu lebih mengena kepada siswa dan juga lebih bisa dipahami oleh siswa. Jadi harapan Ibu itu juga menjadi harapan saya juga Bu. Saya sebagai junior Ibu, bahwa saya kemarin selama mengawasi Ibu atau selama mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu, banyak pembelajaran yang saya ambil Bu di situ. Ternyata saya belum bisa kalau untuk seperti Ibu pengalaman mengajar Ibu lebih banyak. Setelah itu juga Ibu lebih bisa membuat siswa itu lebih senang dalam belajar. Nah, di situ pengalaman-pengalaman kemarin yang saya dapatkan ketika saya observasi itu nanti juga akan saya terapkan dalam pembelajaran saya. Jadi terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa diberi kesehatan. Dan untuk selanjutnya di sini ada Bapak PP. Silakan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan penguatan kepada kami Pak selaku guru-guru yang ada di pegunungan ini, supaya kita ini paling tidak bisa setara dengan yang ada di perkotaan gitu Pak. Terima kasih Pak Zainal dan Ibu, mohon izin sebentar Ibu untuk memberikan penguatan tadi Pak ya. Iya Pak. Tetapi kayaknya udah pada kuat ini. Nah, berdasarkan tadi kan katanya sekolah di gunung, Iya. sudah kuat. Kalau nggak kuat kayaknya nggak nyampe sini. Iya benar sekali. Tuh kan ketawa kan gara-gara ngomong kayak gini. Dari tadi masalahnya saya lihat tegang. Nah itu. Jadi gini Bu, meskipun saya tidak menyaksikan secara langsung, tetapi alhamdulillah videonya sudah dikirim ke saya ya Pak ya. Iya Pak. Benar sekali. Saya lupa hari apa itu untuk videonya, tapi beberapa hari yang lalu kata Pak Zainal sudah dijadwalkan untuk melaksanakan observasi teman sejawat intinya. Nah jadi Ibu terima kasih, Ibu sudah bersedia untuk diobservasi oleh CGP saya. Ya dimana tujuan daripada observasi ini bukan untuk adu kemampuan, bukan untuk show up atau pamer, tetapi tidak lebih dari berbagi praktik baik. Nah, jika itu menurut Ibu baik, alhamdulillah silahkan diikuti. Jika kurang baik, tidak apa-apa dikomentari saja. Nah, seperti itu. Tetapi dari hasil pembelajaran yang sudah saya saksikan, sudah bagus, sudah sesuai dengan alur-alur pembelajaran. Kemudian juga itu pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah ada, KSE-nya juga sudah ada, dan saya yakin sebelum pembelajaran tersebut kayaknya briefingnya sudah lumayan mantap ya Pak ya. Iya Pak. Nah, briefingnya sudah lumayan mantap sehingga Ibu juga sudah paham apa tuh pembelajaran berdiferensiasi, apa itu pembelajaran KSE. Nah, jadi dari pembelajaran tersebut memberikan umpan balik kepada diri kita sendiri bahwa kita seorang pendidik itu memang dituntut untuk kreatif. Nah, mengapa saya bilang untuk kreatif tadi? Karena saya menyaksikan dari percakapan dan saya menyaksikan juga dengan video. Kalau belum ada percakapan tadi Pak, saya belum paham isi video tadi, masalah yang proyektor yang terkendala. Iya. Oh ternyata
memang sudah disiapkan opsi ya Bu ya. Nah, sudah disiapkan opsi itu sangat bagus sekali, dan itu salah satu contoh daripada kreatif dan inovatif. Selain dari itu juga berdiferensiasinya adanya di sana. Nah, mungkin awalnya itu sebenarnya itu bukan hanya sebagai jaga-jaga atau opsi ya Pak ya, tapi itu bisa digunakan sebagai diferensiasinya seperti itu. Nah, mungkin ada anak yang sangat tertarik dengan video, tetapi ada anak yang nggak suka, sehingga mereka bisa digunakan dengan kertas tadi. Tapi kebetulan tadi ada kendala, ya alhamdulillah ada opsi kedua tadi. Nah, dari diferensiasi sehingga akhirnya adalah untuk menutupi kekurangan. Itu sangat luar biasa itu. Kemudian juga penguatan Bu. Anak didik kita ini terkadang memang butuh istilah itu penguatan. Bukan hanya guruin saja yang tadi naik dari atas, dari bawah ke atas, itu bukan hanya itu saja, tapi anak didik kita juga butuh penguatan. Di mana penguatan tersebut kebanyakan dilakukan di akhir sebelum kita menutup. Itu iya benar, refleksi. Nah, refleksi kita kuatkan dulu anak-anak bahwa untuk menuju kesuksesan itu sebagai contoh memang butuh usaha. Nah, tidak ada yang instan. Untuk menuju pintar itu juga itu tidak langsung instan, tetapi harus belajar. Nah, apa bedanya si A dengan si B? Kita makan nasi sama-sama. Mengapa dia kok lebih tahu setiap tugasnya bagus terus? Nah, bukan karena dia pintar, tetapi karena dia mau belajar meluangkan waktunya. Nah, dari itu kan sebenarnya anak-anak itu kan sudah semakin kuat, dikuatkan. Sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu ya itu Bu, penguatan. Yang dibutuhkan anak-anak sekarang ini penguatan, bukan materi yang kita ajarkan, penguatan. Karena kalau tidak ada penguatan, anak-anak lost gitu aja apa yang dia pelajari. Nah, seperti itu Bu. Kemudian juga Pak Zainal, terima kasih banyak sudah membimbing temannya, dan inilah arti daripada sebuah kolaborasi Bu. Sepintar apapun kita sebagai pendidik, kalau kita pendam sendiri, kita tutup show up sendiri di depan murid, itu nggak ada gunanya. Nah, yang benar itu adalah kita pintar dan kita pintar sama-sama, seperti itu Pak ya. Iya. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk terus berkolaborasi, jangan lupa untuk terus berinovasi. Saya yakin di sini adalah guru-guru hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang sudah memberikan penguatan kepada kami berdua selaku guru yang ada di, bisa dikatakan pedalaman lah Pak, pedalaman, tetapi kami adalah guru-guru yang ingin mengembangkan pendidikan, walaupun toh kita di pedalaman, minimal kita bisa setara dengan yang ada di bawah sana Pak. Baiklah, terima kasih. Demikianlah wawancara kami bersama Ibu Cahyati Susanti selaku rekan sejawat saya, yang dibersamai oleh Bapak PP saya, yaitu Bapak Farhan Ajmi SPD MPD. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.